Selamat pagi sedulur dimanapun saudara berada. Ketemu lagi di channel Secangkir Kopi Pahit. Jangan lupa ngopi, salam secangkir kopi. Ya, hari ini kita akan sharing bersama-sama ya tentang nasib kita. Ya, ini sesuatu yang mungkin dikeluhkan banyak orang atau mungkin dihadapi banyak orang ya, tentang nasib. Bagaimana mengubah nasib, ya kan? Bagaimana nasib itu hubungannya dengan takdir ya. Jadi di thumbnail ya, kalau saudara menyimak dengan baik, saya menyertakan foto Nick Vujicic ya, seorang yang lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Luar biasa. Seorang yang lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Dia jalannya dulunya ngesot ya, sejak kecil. Tetapi luar biasa, dia sekarang punya istri yang cantik, punya 4 orang anak, dan dia sukses ya. Dia sukses ada suatu pelayanan di gereja ya sebagai penginjil, lalu dia juga sukses sebagai motivator. Jadi apa yang terjadi pada diri dia adalah takdir. Ketika dia lahir tanpa kaki dan tanpa tangan, itu adalah sebuah takdir yang Tuhan tetapkan bagi hidup dia. Tapi bagaimana dia bisa merubah hidup dia ya? Takdirnya tidak bisa berubah, tetapi hidup dia, nasib dia yang seharusnya mungkin dia membutuhkan orang lain, tapi sekarang dia menjadi seorang yang kaya, punya anak ya, punya istri yang cantik ya, membuat orang di seluruh dunia itu iri kepada dia ya. Jadi nanti saudara kalau ingin memahami atau belajar tentang Nick Vujicic, silahkan cari di Google ya, tentang biografinya, bagaimana hidupnya dan bagaimana dia menghadapi tantangannya ketika dia lahir ya, tanpa tangan dan tanpa kaki. Itu kan menghancurkan dia sebenarnya, menghancurkan keluarganya juga, hatinya orang remuk dan hancur ketika melihat bahwa dia ditakdirkan tanpa tangan dan kaki. Ya, karena itu judulnya hari ini kita akan bahas bagaimana mengubah nasib di atas takdir. Jadi saya terinspirasi dengan kisah Nick Vujicic ini ya, bagaimana dia merubah nasibnya di atas takdir yang Tuhan tetapkan bagi dia. Jadi kita harus pahami dulu ya, apa itu nasib dan apa takdir. Nasib ya itu bukan takdir ya. Nasib atau takdir itu destiny atau fate. Nasib itu bisa berubah tetapi takdir tidak ya. Ini contoh takdir ya yang kita harus bisa pahami. Ketika kita lahir sebagai laki-laki dan perempuan, itu adalah takdir. Karena Tuhan tetapkan itu, Tuhan rancangkan itu, kita menjadi laki-laki dan perempuan. Jadi bukan cuma soal fisiknya saja, tetapi soal jiwanya juga ya. Pikirannya, hatinya itu akan berbeda laki-laki dan perempuan ya. Bisa saja kita merubah ingin merubah laki-laki ingin jadi wanita, tetapi tetap saja akan tampak kejanggalannya, itu akan tampak ya kan. Terus yang selanjutnya, misalnya lahir di antara suku bangsa ya, saya lahir di antara orang Tionghoa dan orang Sunda, dan saya lebih kentalnya ke arah Sunda ya. Jadi itu tidak bisa dirubah ya, walaupun saya tidak mau mengakui sebagai keturunan orang Tionghoa, atau saya bisa saja tidak mengakui sebagai keturunan orang Sunda, tetapi saya adalah Sunda Tionghoa, tidak bisa dipungkiri ya. Misalnya saya lahir di Indonesia, saya bisa saja nanti lahirnya saya buat di Amerika biar lebih keren dikit gitu, atau di Eropa, di Belanda. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa saya lahir di Indonesia, di sebuah kampung, di sebuah desa gitu kan. Itu tidak bisa. Ya, itu sejarah kita, itu yang namanya takdir. Nah, takdir itu sesuatu yang bawaan ya. Bawaan yang tidak bisa kita tolak ya. Bawaan yang memang Tuhan tetapkan. Nah, masalahnya ketika orang tidak menginginkan kepada takdirnya, ya dia sebenarnya sedang melawan Allah. Karena setiap takdir yang ditetapkan oleh Allah itu pasti punya tujuan. Nah, masalahnya kita tidak mengetahui tujuannya dan tidak bertanya, kenapa saya diciptakan sebagai orang Sunda dan Tionghoa? Kenapa saya dilahirkan di kampung? Kenapa saya tidak lahirnya di kota? Kenapa banyak orang lahirnya di gunung ya? Banyak orang lahirnya di pesisir ya, yang akhirnya harus jadi nelayan, yang harusnya jadi petani misalnya yang di gunung. Ya enggak juga, enggak seperti itu. Tapi Tuhan punya tujuan. Jadi kita harus kembali lagi kepada tujuan hidup kita. Ya, kucing dilahirkan kucing, anjing dilahirkan anjing, karena Tuhan punya tujuan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Allah kita itu punya tujuan.
Dan ketika kita tidak suka kepada takdir kita, ya berarti kita tidak menyukai tujuannya. Nah, masalahnya karena bukan kita tidak menyetujui takdirnya atau tidak suka kepada takdirnya, mungkin karena kita tidak tahu kenapa saya diciptakan, kenapa saya harus laki-laki dan berfungsi sebagai laki-laki, karena Tuhan pasti punya tujuan. Dan tujuan itulah yang membuat kita tetap di dalam takdir. Tujuan itulah yang membuat hidup kita akan berubah gitu loh. Secara mental spiritual itu akan berubah ya, sama seperti Nick Vujicic, dia ditakdirkan tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tetapi hidup dia berubah dan dia menjadi sorotan dunia gitu loh. Dia udah seperti nabi, jadi sorotan dunia. Yang terkenal kan presiden ya, yang terkenal kan nabi gitu. Tapi Nick Vujicic siapa? Gitu. Tapi dia itu Allah membuat dia terkenal gara-gara tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Nah, itu yang harus kita paham. Nah, lalu apa itu nasib? Nasib itu sesuatu yang bisa dirubah. Sesuatu yang bisa bisa terjadi, sesuatu yang bisa terjadi apa saja dan kapan saja. Ya misalnya saya dilahirkan miskin misalnya. Keluarga saya keluarga miskin, tetapi saya bisa berubah untuk saya bisa menjadi mampu, untuk saya bisa sekolah. Ya, waktu saya menjadi yatim. Nah, ibu saya tidak berpikir, pokoknya yang penting dia bekerja, mencari uang, mencari nafkah, saya bekerja juga, adik saya bekerja juga. Ya gimana caranya? Kalau saya terima nasib, ya mungkin saya tidak sekolah. Ya. Adik saya tidak lulus sampai sarjana mungkin. Tetapi karena kita terus berusaha dan kita mengubah nasib kita. Nah, nasib itu orang kaya atau orang miskin. Ya. Menjadi kaya, menjadi miskin, itu mungkin nasib. Ya, tetapi nasib itu bisa berubah. Orang yang lahirnya miskin bisa jadi kaya, tetapi orang yang dilahirkan kaya bisa jadi nantinya miskin. Nah itu. Terus bodoh dan pintar. Orang bodoh bisa menjadi pintar, bisa berubah, tapi orang pintar juga bisa menjadi bodoh. Terus apalagi? Sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik. Ya. Sesuatu yang buruk akan bisa berubah menjadi baik, dan sebaliknya sesuatu yang baik menjadi buruk. Nah, saya banyak melihat teman-teman yang punya lahirnya baik, yang kaya, ya, menjadi miskin. Orang yang tadinya baik-baik saja menjadi penjahat. Ya kan banyak. Penjahat itu tidak dilahirkan, tapi melalui proses. Tidak ada orang yang dilahirkan jadi penjahat, ditakdirkan jadi penjahat. Tidak, dia melalui proses. Yang tadinya baik-baik, hidupnya baik-baik, karena suatu hal, karena perjalanan hidup orang menjadi jahat, itu kan berubah. Jadi yang baik menjadi buruk, yang salah dan benar. Jadi salah bisa berubah menjadi benar, dan benar bisa berubah menjadi salah. Jadi itu yang harus kita pahami bersama, bahwa nasib itu sesuatu yang bisa berubah. Jadi apakah kita miskin, apakah kita bodoh, apakah kondisi kita buruk, ya, itu bisa dirubah. Ya, jadi ada suatu cerita bagaimana misalnya seorang pelacur yang sudah tua bangka jadi pelacur, tiba-tiba dia punya suatu pemicu bahwa dia harus berubah. Dia tidak bisa menjadi pelacur sampai jadi nenek-nenek. Nah, dan ketika dia berubah, dia menolong banyak orang. Jadi hal-hal seperti itu ya, artinya dia hidup pelacur miskin itu bukan suatu takdir, tapi suatu nasib yang dia bisa berubah. Nah, ini yang harus segala sesuatu kita pahami bersama, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita itu pasti punya tujuan. Takdir, kenapa saya menjadi petani sekarang, saya sudah ngecek ke belakangnya. Ya, keturunan bapak ibu saya, wah ternyata memang petani gitu. Ketika saya menjadi sales, saya jadi marketing, saya ingin punya ini, punya itu, punya mobil segala macam ya. Nah, ujung-ujungnya saya nyaman jadi petani. Nah, di situ baru saya pahami, oh ternyata memang saya ditakdirkan menjadi petani, dan nasib saya pun menjadi nasib seorang petani. Dan justru ketika saya bertani, ya, walaupun saya belum mewah, belum wah, ya, belum jadi saudagar di bidang pertanian, tetapi saya tahu saya banyak membantu orang ketika saya menjadi petani dibanding ketika dulu saya punya pekerjaan yang lebih bagus lah daripada pertanian kalau secara finansial gitu kan. Tetapi di sini saya justru ya tidak ada uang, ya tetap saya bisa membantu dan menolong orang, dan itu yang suatu hal yang luar biasa. Ketika tidak punya apa-apa ya justru bisa melakukan segala sesuatu yang di luar dugaan. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, bagaimana kita mengubah nasib seperti yang dialami oleh Nick Vujicic ini, bahwa dia merubah nasib di atas takdirnya sendiri. Nah, bagaimana merubah nasib itu? Adalah yang paling penting dan utama adalah kebenaran. Tanpa kebenaran yang kita pegang, kita tidak akan bisa merubah nasib kita. Jadi kebenaran itu apa? Yang paling tinggi kebenaran ya, ada hukum, ada segala macam, ada istiadat, etika, moral, segala macam.
yang paling tinggi, saya bicaranya yang paling tinggi adalah kebenarannya firman Allah atau firman Tuhan. Nah, kenapa saya ngomongnya selalu firman Allah, firman Tuhan? Ya karena saya tahu pemirsa saya adalah orang-orang yang memiliki agama, ya. Berbeda kalau saya misalnya di negara komunis bikin konten YouTube, saya mungkin ditangkap ketika saya bicaranya tentang firman Tuhan terus, ya. Jadi firman Tuhan, dasar dari segala sesuatunya adalah firman Tuhan. Ketika kita mendasarkan mau merubah nasib kita tanpa firman Allah, tanpa firman Tuhan, tanpa kebenaran, maka sesuatu itu akan sia-sia dan bohong saja, ya. Oke. Yang pertama, untuk menjadi kaya. Ya, kita dasar kepada firman Tuhan atau kepada nabi lah ceritanya, ya. Ada riwayat, ada sejarah, ya. Apakah kita mau menyebutnya itu sebagai firman Tuhan atau itu sebenarnya sebagai riwayat? Ya, Nabi Sulaiman menjadi orang yang pernah menjadi orang terkaya di dunia, ya, zaman baheula. Nah, dia berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Jadi ketika orang dekat kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bergaul hubungan baik dengan Tuhan, maka akan merubah nasibnya. Dan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, bukan jerih payah. Dan Nabi Sulaiman yang kaya raya itu, dia merasa bahwa jerih payah itu tidak akan menambahi dia. Dia terkenal kemana-mana, ya kan? Nah, tetapi dia berani berkata, tidak bohong, lah gitu. Artinya dia berkata jujur bahwa Allah lah yang menjadikan dia kaya. Nah, dia merubah. Tetapi bagaimana itu bisa menjadi kaya? Prosesnya panjang, dari bapaknya yang tadinya seorang gembala, ya, Daud seorang gembala, terus yang menjadi tentara segala macam. Wah, itu prosesnya panjang. Terus dia mewarisi kerajaan dan akhirnya kerajaan dia menjadi kerajaan tersukses misalnya setelah Daud, ya. Setelah itu tidak ada lagi raja-raja yang sukses setelah Sulaiman, itu kan. Nah, itu satu hal yang luar biasa, gitu kan. Satu yang harus kita pahami, bahwa menjadi kaya, dari miskin menjadi kaya itu adalah berkat Tuhan, ya. Itu yang harus kita pahami. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pintar, menjadi berhikmat, bisa mengatasi setiap masalah, menjadi bijak. Nah, kembali lagi, firman Tuhan atau Allah yang berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Takut kepada Allah, takut kepada Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu akan menjadi baik, pengetahuan itu akan kita miliki, kita tidak lagi menjadi bodoh, kita akan menjadi pandai, kita akan menjadi cerdas, kita akan menjadi orang yang mulia lah, ya, tidak tertindas dalam kebodohan, tidak hidup dalam kegelapan. Itu karena takut kepada Allah, ya. Jadi saya ada cerita ya banyak, ya, yang mungkin pernah saya ceritakan di beberapa episode yang lalu, yaitu tentang seorang yang lulusan SD belajar ikut tender untuk membuat sebuah properti, ya, membuat sebuah bangunan segala macam. Dia cuma lulusan SD, tetapi dia ya semacam kuli bangunan lah, gitu, ya kan. Tetapi dia coba berdoa kepada Allah supaya dia bisa. Nah, akhirnya ketika tiba-tiba, usulan dia, karena dia kan orang praktisi, yang namanya juga kuli bangunan, dia ngerti dong cara bangunnya, cara jumlah-jumlahnya, dia belajar menghitung, gitu kan. Ya kan, untuk ikut tender kan harus seperti itu, harus bisa menghitung segala macam. Dan dia dengan kebodohan dia yang lulusan SD, dia coba minta Allah, ya kan. Kalau nanya sama orang biasanya harus konsultan, itu harus bayar. Nah, dia tidak, dia coba, dia berdoa, dan ketika dia menemukan, dia coba berusaha, berdoa dan berusaha, dan dia, Allah membukakan matanya, membukakan pikirannya, sehingga dia bisa menang di tender itu, ya. Nah, setelah itu, nah bagaimana selanjutnya? Ya dia tinggal sewa, tinggal bayar para insinyur, dia tinggal bayar para staf, ya, yang semuanya insinyur lah, gitu kan. Nah, setelah dia dapat proyek itu, dan dia akhirnya buka sebuah perusahaan konsultan kan, properti, gitu kan. Nah, ini yang luar biasa, ya. Karyawannya nggak ada yang tahu kalau dia itu, atau stafnya dia yang nggak ada yang tahu kalau dia sebenarnya cuma orang lulusan SD, ya. Jadi hal yang harus dipahami. Atau di Indonesia yang lain, ya, yang pernah terkenal adalah Andre Wongso, ya. Saudara baca riwayat hidupnya, dia tuh miskin, susah, lalu cuma lulusan SD. Tetapi dia belajar, dia belajar, dia walaupun dia cuma lulusan SD, dia harus bekerja segala macam. Dia akhirnya dia menemukan hikmat yang daripada Allah, sehingga dia menjadi pintar, dan dia pernah menjadi motivator terkenal di Indonesia, menjadi motivator nomor 1 lah, sebelum yang lain-lainnya, Tung Desem, sebelum Mario Teguh segala macam. Dia dulu lebih dikenal, ya kan, Andre Wongso. Nah, itu suatu hal yang luar biasa. Mungkin
Tung Gesem orang pintar. Mario Teguh orang pintar, tetapi siapa Andre Wongso? Hanya lulusan SD. Tetapi dia menjadi orang terkenal, menjadi motivator, menjadi banyak perusahaan. Dan itu yang luar biasa yang harus kita pelajari. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kita punya hikmat, ya. Istilah spiritualnya ada ilmu laduni gitu, hikmat. Seperti Salomo, ya, Sulaiman itu kan. Jadi punya hikmat. Nah, saya juga belajar kita untuk belajar takut akan Tuhan, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kepandaian. Nah, semua yang selanjutnya yang ketiga adalah semua itu diciptakan baik. Jadi kadang-kadang kita tidak menerima takdir kita dan kita tidak mau menerima nasib kita karena kita merasa itu tidak baik. Banyak orang yang dilahirkan cacat, banyak orang yang dilahirkan buta, banyak orang yang dilahirkan miskin, ya, tidak menerima itu bahwa ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan mau bahwa semuanya baik, semuanya itu baik. Nick Vujicic dengan tanpa tangan dan tanpa kaki yang lahir, ya, ke dunia ini. Tapi karena apa? Mereka, ya, orang tuanya itu belajar untuk menerima kenyataan dan dia juga belajar menerima kenyataan bahwa segala sesuatu baik, semuanya itu baik. Allah menciptakan segala sesuatu baik. Kita saja yang tidak melihatnya dengan cara Allah. Jadi saya selalu berdoa begini. Ya Tuhan, ajari saya untuk melihat sebagaimana Tuhan melihat. Ajar saya mendengar sebagaimana Tuhan mendengar. Jadi saya selalu belajar bahwa segala sesuatu itu ketika saya belajar dalam dunia pertanian, tidak ada sesuatu pun yang buruk. Tidak ada. Saya tidak pernah menemukan hal yang buruk, ya. Walaupun mungkin bagi orang lain itu jahat, buruk dan segala macamnya. Tapi saya lihat segala sesuatu diciptakan baik dan berguna. Ya, sekalipun rumput. Ya, saya banyak musuhin rumput, sekalipun ya saya pernah cerita tentang ulat, saya pernah cerita tentang bakteri, jamur, virus, segala macam, ya. Semuanya itu sebenarnya baik. Nah, cuma bagaimana segala sesuatu itu menjadi buruk, ya itu tadi tergantung kepada kita. Nah, ketika berkat Tuhan menjadikan kaya, takut akan Tuhan menjadikan pandai, Tuhan menciptakan segala sesuatu baik. Jadi jangan salahkan Tuhan. Jadi menyalahkan nasib, menyalahkan takdir itu sama dengan menyalahkan Tuhan. Jadi ketika kita tidak menerima destiny, ketika kita tidak menerima kenyataan itu, sebenarnya kita sedang membangkang, menentang Tuhan. Itulah dosa Jadi dosa terbesar manusia adalah menentang Allah, tidak percaya kepada qada dan qadar. Ya, ada sesinya tentang qada dan qadar. Nah, ketika kita mempercayai itu adalah ketetapan Allah, ya, bahwa ada izin Allah, ada kehendak Allah, ada tujuan Allah di situ, kita cuma tinggal menemukannya saja. Kenapa saya lahir di gunung? Kenapa saya lahir di pesisir? Kenapa saya lahir di pemukiman kumuh? Tinggal menemukan saja kenapa saya ada di situ, ya. Tujuan, karena takdirnya orang tua kita tidak bisa kita tentang, gitu. Kita lahir di mana tidak bisa kita tentang, itu adalah sebuah takdir. Tetapi Tuhan Allah punya tujuan kenapa kita ada di situ dan kenapa kita ada di sini. Nah, jadi ini yang harus kita pahami bersama, saudara-saudara, ya, bahwa nasib itu bisa berubah, tergantung bagaimana kita menyikapinya, tergantung bagaimana kita menemukan tujuan hidup kita, ya, yang Allah ciptakan. Jadi nasib bukan untuk diratapi atau bukan untuk diterima begitu saja, ya, tetapi untuk diubah sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi nasib itu bisa dirubah, jangan diratapi, nasib itu bisa dirubah. Takdir itu pun, ya, yang kelihatannya tidak memberikan masa depan yang cerah, ya seperti Nick Vujicic, tetapi akhirnya dia menjadi orang paling terkenal di dunia waktu itu, ya. Sampai hari ini juga dia masih orang yang luar biasa. Nah, ini yang saya sampaikan. Yuk, yang merasa nasibnya malang, yang merasa nasibnya buruk, tetap semangat dan kuat, ya. Jangan menyerah, jangan kalah, segala sesuatu bisa dirubah. Jadi banyak hal yang harus kita rubah. Banyak hal yang kita harus serahkan kepada Allah supaya memang nasib kita bisa berubah. Jadi ini pelajaran yang harus kita pelajari bersama. Saya juga belajar dalam hidup saya belajar juga dalam kehidupan orang-orang lain yang merubah nasibnya dengan luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat.